Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nugroho. Saya dari salah satu mahasiswa Universitas Riau angkatan 2024. Di video kali ini saya mengangkat tema yaitu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantoro, mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan sejatinya kita lakukan bukanlah hanya ketika kita di sekolah. Menurut Plato, pendidikan dilakukan sejak kita lahir hingga ketika meninggal. Jadi, sejak kita lahir kita sudah mengalami yang namanya pendidikan, dan pendidikan sendiri itu akan berakhir ketika kita sudah meninggal. Dalam melakukan pendidikan, khususnya di sekolah, terdapat beberapa permasalahan tentunya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa permasalahan, di antaranya permasalahan infrastruktur, yang kedua, permasalahan tenaga pengajar, yang ketiga, permasalahan pendidikan pembelajaran jarak jauh, yang keempat, permasalahan relevansi kurikulum. Permasalahan yang pertama yaitu permasalahan infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu sarana dan prasarana yang paling penting dalam pendidikan. Infrastruktur sendiri meliputi seperti contohnya peralatan, perlengkapan untuk belajar, bangunan, dan masih banyak lagi. Nah, permasalahan infrastruktur ini meliputi satu, keterbatasan akses internet. Di beberapa sekolah, akses internet itu sangatlah sulit sehingga menyebabkan proses pembelajaran itu terganggu. Yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangatlah penting dalam pendidikan, sehingga ketika salah satu sarana dan prasarana ini kurang, maka pendidikan itu akan terhambat. Yang ketiga, kurangnya fasilitas penunjang. Contohnya seperti laptop, infocus, kemudian TV untuk presentasi, itu akan sangat sulit dalam siswa untuk belajar. Contohnya sendiri seperti di kampus saya sendiri, itu kekurangan infocus sehingga sangat sulit ketika kami akan presentasi, dan terkadang kami harus pindah ke ruang kelas lain untuk meminjam kelas yang ada televisinya sendiri. Yang keempat yaitu pemeliharaan yang tidak teratur. Di beberapa sekolah itu terbengkalai dan tidak terurus. Jadinya siswa akan malas untuk belajar di situ. Yang keempat yaitu kebersihan dan kesehatan sekolah. WC yang tidak pernah dibersihkan merupakan salah satu contoh kesehatan dan kebersihan sekolah yang tidak pernah diperhatikan. Padahal WC ini sangatlah penting di pendidikan, walaupun itu tidak masuk ke kategori yang berdampak pada pembelajaran, namun dalam pendidikan itu WC itu salah satu penunjang proses pendidikan. Permasalahan yang kedua yaitu tentang tenaga pengajar. Tenaga pengajar sendiri ini biasanya yaitu guru. Permasalahan yang terkait dengan tenaga pengajar yang pertama yaitu kualitas dan ketersediaan guru yang terbatas. Walaupun di Indonesia banyak sekali guru, namun guru yang berkualitas itu sangatlah sulit didapatkan. Terkadang guru itu hanya mengajarkan namun tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh para siswa. Yang kedua yaitu pengaruh kualitas guru terhadap kualitas pembelajaran. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketersediaan guru yang berkualitas yang sangat sulit itu dapat mempengaruhi terhadap kualitas pembelajaran. Contohnya seperti guru yang hanya masuk kelas namun tidak pernah menerangkan tentang apapun, itu akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran sehingga siswa itu akan merasa bosan dan berpikir, wah, kelas macam apa ini kok tidak ada materi yang disampaikan oleh guru sendiri. Yang ketiga yaitu kurangnya dukungan dan penghargaan terhadap guru. Nah, di beberapa tempat masih ada guru honorer, dan bukan di beberapa tempat saja, namun hampir rata-rata di sekolah negeri itu ada guru honorer yang dukungannya atau penghargaan terhadap guru honorer ini sangatlah kecil.
penghargaan itu seperti contohnya gaji. Guru honorer sendiri menerima gaji kurang lebih sekitar cuma 150.000 per bulan. Itu sangat kurang bagi guru itu sendiri dalam menghidupi kehidupannya. Yang keempat yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan guru. Karena kesulitan kualitas guru, tentunya kita harus meningkatkan pelatihan dan pengembangan guru. Namun sangat sulit menemukan tempat untuk melatih dan mengembangkan guru. Jikalaupun ada, itu biayanya akan sangat mahal. Yang ketiga yaitu permasalahan berkaitan dengan relevansi kurikulum atau kesesuaian kurikulum dengan dunia nyata. Permasalahan yang pertama yaitu kurangnya keterkaitan dengan dunia nyata. Nah, banyak sekali kurikulum atau materi yang dalam buku itu tidak sesuai dengan kehidupan nyata, dan sepertinya pembelajaran itu akan sia-sia karena tidak akan digunakan di dunia nyata. Yang kedua yaitu ketimpangan antara kurikulum dan kebutuhan industri. Contohnya seperti kebutuhan industri itu memerlukan skill dari seorang siswa, namun di kurikulum hanya belajar tentang teori. Itu akan sangat sulit dalam mencari pekerjaan bagi sang siswa. Yang ketiga yaitu kurangnya pengembangan karakter dan soft skill. Di kurikulum sekarang, karakter dan soft skill itu sangatlah sulit dicari. Nah, dan jika kita akan mencari soft skill, kita harus ke jenjang perkuliahan setidaknya, atau ke jenjang sekolah menengah kejuruan. Permasalahan yang terakhir yaitu tantangan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh di sini yang dimaksud yaitu pembelajaran secara online atau melalui dalam jaringan. Permasalahan yang pertama yaitu keterbatasan akses dan infrastruktur. Terkadang banyak siswa yang sangat sulit untuk mengakses pembelajaran online dikarenakan sulitnya akses internet di suatu daerah. Yang kedua yaitu kurangnya keterampilan teknologi. Contohnya seperti siswa SD pasti akan sangat sulit dalam ketika melakukan proses pembelajaran online melalui Zoom contohnya. Mereka kurang paham tentang teknologi yang seperti itu. Yang ketiga yaitu kehilangan interaksi sosial. Kehilangan interaksi sosial ini dampak yang sangat negatif. Karena ketika siswa sudah keseringan melakukan pembelajaran jarak jauh, mereka tidak akan melakukan interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Bahkan mereka sudah terbiasa dengan melakukan interaksi melalui online. Yang keempat yaitu peralihan fungsi teknologi. Ini merupakan kebiasaan siswa karena merasa bosan dengan kelas daring itu, maka mereka biasanya melakukan kegiatan untuk mengisi kebosanan itu. Contohnya seperti bermain game, mengakses hal-hal lain. Itu akan sangat mengganggu proses pembelajaran dan dapat berdampak buruk pada siswa itu sendiri. Yang terakhir yaitu evaluasi dan penilaian. Karena melakukan tugasnya yaitu dalam online, pasti para guru itu akan sulit dalam mengevaluasi dan menilai keterampilan dan kemampuan siswa, karena kebanyakan mereka sangat mudah dalam mengakses internet, sehingga jawaban mereka berdasarkan apa yang ditulis di internet. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan di Indonesia sangatlah tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Ketertinggalan ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan, di antaranya yang satu infrastruktur, dua tenaga pengajar, yang ketiga relevansi kurikulum, dan keempat pembelajaran jarak jauh. Selain dari keempat faktor tersebut, siswa juga dapat memengaruhi pendidikan seperti minat siswa terhadap pembelajaran dan lain-lain. Mungkin itu saja video tentang permasalahan pendidikan yang saya buat pada hari ini. Kurang lebih saya minta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.